Salam sehat, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Semoga kita semua selalu terlindungi di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kurniadi Pangestu dari KKN PPM UGM 2021, periode 2, unit IO 134 Wates Tangguh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit melanjutkan tutorial mengenai pembuatan video sederhana menggunakan website Canva. Jadi, sekarang ini kita telah kembali ke beranda website Canva. Dan misalkan, sebelumnya kita telah membuat suatu proyek video pada yang sudah mencapai tahapan tertentu. Lalu, kita ingin melanjutkan pembuatan dari video tersebut. Dan untuk mengakses video tersebut, dapat kita klik dari menu di samping kiri ini, yaitu pada semua desain Anda. Lalu, pilih proyek video yang diinginkan. Misalkan, dalam hal ini adalah tutorial 2. Jadi, pada tutorial kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai penambahan bahan-bahan atau elemen-elemen yang dapat mengisi video kita. Misalkan, pertama-tama dapat kita klik menu elemen di samping kiri ini. Canva sendiri menyediakan berbagai macam elemen-elemen atau bahan-bahan yang dapat kita tambahkan dari website Canva. Misalkan, terdapat garis dan bentuk, grafis, foto, video, audio, bagan, bingkai, dan kisi. Dan sama seperti dengan menu template kemarin, terdapat juga elemen-elemen yang terakhir kali kita gunakan akan dimunculkan di atas sini. Dan tentu saja, kita dapat juga dengan mudah mencari elemen-elemen yang kita butuhkan dengan kotak pencarian ini. Lalu, pertama-tama kita akan coba garis dan bentuk. Jadi, pada garis dan bentuk ini terdapat beragam garis-garis dan bentuk-bentuk yang dapat kita tambahkan untuk membuat video kita menjadi lebih menarik. Seperti ada garis putus-putus, garis tanda panah, lalu ada bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan untuk dapat menambahkannya, kita dapat mengarahkan kursor kita dan mengklik dari elemen yang kita inginkan ini. Dan diperhatikan juga, ini terdapat status dari elemen tersebut. Apakah gratis, yaitu dapat digunakan oleh siapa saja, atau membutuhkan akun Canva Pro atau akun Canva yang berbayar untuk dapat menggunakannya. Dan khusus untuk elemen garis dan bentuk ini, semua dari elemen tersebut ini dapat kita gunakan oleh siapa saja. Misalkan, pada kali ini kita akan mencoba menggunakan elemen kotak ini. Jadi, elemen tersebut akan langsung muncul di layar kita. Dan tentu saja, elemen ini dapat kita ubah-ubah baik bentuk maupun ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, kita kembali lagi ke menu elemen. Selanjutnya adalah grafis. Grafis ini merupakan bentuk-bentuk grafis baik berupa kartun maupun stiker yang dapat kita gunakan untuk membuat video kita menjadi semakin lebih menarik. Dan tentu saja di sini akan muncul beberapa elemen-elemen yang khusus hanya dapat digunakan oleh akun Canva Pro atau akun Canva yang berbayar. Namun tidak perlu khawatir karena Canva menyediakan banyak sekali elemen-elemen yang dapat digunakan oleh pengguna akun Canva yang gratis. Dan untuk menambahkannya juga sama seperti pada elemen garis dan bentuk tadi, dapat kita klik elemen yang kita inginkan. Misalkan ini saya menggunakan elemen stiker dengan tanda panah ini, dan tentu saja dapat kita ubah-ubah dan kita taruh posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, selanjutnya juga terdapat foto dan video. Foto dan dari video ini disediakan oleh Canva dan beragam sekali jumlahnya. Dan tentu saja terdapat yang foto ataupun video yang gratis ataupun yang hanya dapat digunakan oleh pengguna akun Canva Pro. Dan tentu saja jika kita menggunakan foto atau video yang telah disediakan oleh Canva secara gratis ini, kita tidak perlu khawatir
akan terkena masalah seperti copyright. Misalkan di sini saya mencontohkan menggunakan foto ini, dan tentu dapat diubah-ubah. Dan sama juga untuk video. Di video ini juga Canva membaginya menjadi dalam kelompok-kelompok yang dapat kita lihat. Dan pada video ini juga Canva menuliskan durasi total dari video tersebut, baik dalam detik maupun dalam menit. Misalkan di sini saya akan menggunakan video ini, dan kita atur ukurannya sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya juga terdapat audio atau musik yang dapat kita tambahkan ke dalam video kita untuk membuat video kita menjadi semakin lebih menarik. Dan sama juga dengan video, audio ini sudah dibagi-bagi oleh Canva ke dalam beberapa kategori, seperti musik yang bahagia, musik pop, epic, piano, dan sebagainya. Misalkan pada contoh kali ini saya akan menggunakan musik bahagia yang ini, yaitu Happy Whistling Ukulele. Dan tentu saja status dari musik ini adalah gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja. Ya. Lalu, ini adalah yang menarik dari website Canva. Jadi, di sini kita dapat menambahkan bagian-bagian interaktif yang dapat kita buat secara langsung di dalam website Canva. Di dalam ini juga terdapat berbagai macam bentuk-bentuk bagian yang dapat kita gunakan, seperti lingkaran, grafik batang, grafik garis, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakannya, sama, kita dapat mengkliknya. Misalkan pada contoh ini, saya akan menggunakan bagian orang ini. Lalu dapat kita atur-atur, dan apa saja yang dapat kita atur dari bagian ini. Dalam contoh ini, misalkan kita dapat mengubah gambar-gambar dari isian bagian ini, baik itu orang, pohon, air, rumah, waktu, uang, dan sebagainya. Kita juga dapat mengatur total item atau jumlah dari keseluruhan gambar ini. Misalkan ini 10. Dan kita dapat juga mengatur item yang terisi atau item yang diwarnai dengan warna-warna tertentu. Selain itu juga kita dapat mengatur jarak dari masing-masing gambar ini. Misalkan dalam contoh ini, saya menggunakan bentuk gambar pohon. Misalkan kita ingin menyampaikan suatu pesan, seperti 2 dari 10 pohon di dunia setiap harinya ditebang. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Dapat kita gunakan bagian ini, lalu kita atur total itemnya 10, seperti tadi ya, 10 pohon. Lalu untuk item yang terisi, misalkan kita gunakan 2. Lalu tentu jaraknya dapat kita atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Baik, lalu yang terakhir dari elemen ini adalah bingkai dan kisi. Apa itu bingkai dan kisi? Pertama-tama untuk bingkai. Jadi, bingkai ini merupakan suatu bingkai dengan bentuk-bentuk khusus yang di dalamnya dapat kita masukkan baik foto ataupun video. Misalkan, di sini saya mencontohkan menggunakan bingkai bentuk seperti foto yang robek di tengahnya ini. Dapat kita tambahkan dengan cara mengkliknya. Lalu dapat kita atur, dan isi dari bingkai ini dapat dengan mudah kita masukkan dengan cara mengklik foto ataupun video yang ingin kita gunakan. Misalkan pada contoh ini, foto ini akan saya masukkan ke bingkai bagian kiri ini. Bagaimana caranya? Kita cukup dengan mudah mengkliknya saja, lalu kita tarik ke dalam bingkai. Hal yang sama juga berlaku untuk video. Lalu, foto dan video di dalam bingkai ini dapat kita atur-atur dengan mudah dengan cara mengklik isi dari bingkai tersebut,
sebanyak 2 kali. Misalkan pada foto ini, saya klik 2 kali, lalu isi atau posisi dari foto tersebut dapat kita atur-atur ataupun kita ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan hal tersebut juga berlaku untuk video. Dan itu adalah bingkai. Lalu, apa itu kisi? Jadi, mirip dengan bingkai, kisi juga dapat kita masukkan foto-foto atau video-video sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, secara dasarnya, kisi secara dari sananya sudah dibuat penuh memenuhi layar. Jadi, akan langsung membagi keseluruhan video kita menjadi berbagai bentuk, seperti terbagi menjadi 2, menjadi 3, ataupun bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan bentuk-bentuk yang tersedia di kisi ini. Lalu, untuk memasukkan foto ataupun video ke dalam kisi ini juga sama dengan bingkai, dapat dengan mudah kita lakukan dengan cara memilih foto atau video tersebut, lalu kita klik dan kita tarik ke dalam kisi. Sama juga untuk video. Dan isi dari kisi tersebut juga dapat kita ubah-ubah sesuai dengan keperluan. Misalkan seperti ini. Baik, sekian dulu untuk bentuk elemen. Dan tentu saja kita dapat juga dengan mudah menambahkan elemen-elemen seperti gambar, video, ataupun audio yang kita unggah sendiri. Dan tentu saja kita harus memastikan bahwa elemen-elemen kita tambahkan ini sebisa mungkin bebas dari copyright. Dan bagaimana cara untuk menambahkan elemen-elemen ini? Yang pertama adalah dengan cara mengunggah media. Jadi, kita dapat unggah dengan cara mengklik tadi ya, unggah media, lalu kita pilih unggah dari perangkat. Atau dapat kita juga buat bahan tersebut dengan cara merekam diri sendiri menggunakan kamera ataupun mikrofon yang tersambung dengan komputer kita. Untuk dapat mencari bahan-bahan baik gambar, video, ataupun audio yang bebas dari copyright, kita dapat dengan mudah mencarinya dengan cara menambahkan kata kunci seperti bebas copyright atau no copyright. Dan salah satu website yang cukup saya sering gunakan untuk mencari bahan-bahan yang bebas dari copyright tersebut adalah pixabay.com. Namun, tentu saja selain website tersebut juga terdapat banyak sekali website-website yang dapat kita gunakan untuk mencari bahan-bahan yang bebas dari copyright. Lalu yang terakhir, tentu saja kita dapat dengan mudah menambahkan teks di dalam halaman video kita. Misalkan di sini dapat kita tambahkan judul, subjudul ya, ataupun isi dari teksnya. Dan tentu saja di sini juga Canva menyediakan berbagai bentuk macam template-template dari teks yang menarik untuk dilihat. Misalkan kita gunakan template teks ini. Dan tentu saja isinya dapat kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.